perempuan yang kaya hatinya, coba dicatat baik-baik ya. Mau kata Lucy ya, dicatat baik-baik. Yang pertama, kita itu adalah harus menjadi perempuan yang cakap. Cakap itu beda dengan cakep ya. Cakep itu bicara tentang outer beauty. Cakep karena dia mungkin hidungnya mancung, karena dia kulitnya putih, karena dia mungkin matanya belok, karena dia mungkin penampilannya seperti mungkin pragawati, pokoknya cakep deh kayak bintang film gitu ya. Tapi kita bukan bicara soal cakep. Ternyata di dalam di matanya Tuhan, cakep bukan menjadi prioritas, tetapi yang dicari oleh Tuhan adalah yang cakep. Kita tidak bisa pungkiri ya. Hal pertama sih sebagai seorang manusia, apalagi seorang pria, mereka pertama-tama pasti akan mencari terlebih dahulu atau tertarik kepada perempuan yang cakep ya. Cakep dalam arti cantik seperti begitu ya, yang terlihat secara kasat mata. Terus kalau mereka memilih seseorang hanya berdasarkan cakepnya aja ya, banyak pria yang akhirnya tertipu ya, karena ternyata kecantikan di luar atau pilihnya karena badannya bagus ya, fisiknya aja, kecantikan di luar itu bisa menipu. Dan tidak sedikit yang akhirnya pria mencari wanita yang cuma sekedar cakepnya aja, mereka menikah dan akhirnya pernikahannya tidak bertahan lama. Karena pada akhirnya setelah menikah, cakep itu tidak menjadi satu kekuatan untuk bisa mempertahankan sebuah pernikahan. Berapa banyak orang-orang cakep dalam tanda kutip cantik banget, tetapi ternyata pernikahannya gagal. Tetapi Tuhan mengajarkan kita bahwa ternyata cakep ya, atau yang di dalam ini akan bisa membuat sebuah pernikahan menjadi kuat. Tidak gampang untuk diretakkan atau tidak gampang untuk dihancurkan. Inner beauty kita ya jauh lebih penting untuk dipoles daripada sekedar kecantikan yang ada di luar. Tetapi ya kalau di luar ini bisa instan, bisa cepet ya kan, sehingga banyak sekarang ditawarkan kulit yang lembut, kulit yang mochi ya, katanya mochi. Aduh saya sih suka banget sama mochi ya, es krim mochi juga saya doyan banget gitu ya. Banyak bisa dilakukan dengan instan. Kita pergi ke klinik kecantikan 2-3 kali datang, tiba-tiba kita lihat, ih kok kita jadi awet muda banget, wajah kita jadi cakep banget gitu ya. Itu gampang banget untuk dipoles ya. Tetapi untuk memoles yang di dalam ya, ini perlu waktu. Memoles sebuah karakter tidak ada klinik yang kita bisa datang. Kemudian kita datang ke dokter kecantikan hati dan kita bilang, dok mau dong hatiku dipercantik, dan kemudian disuntik, dikasih botox mungkin, dikasih benang mungkin hati kita, lalu tiba-tiba besok menjadi cantik. Enggak ada. Semuanya yang berhubungan sama Tuhan seringkali Tuhan izinkan lewat yang namanya proses. Karena hukumnya yang berlaku adalah tabur tuai, artinya antara musim menabur dengan musim menuai itu ada jaraknya. Pada saat kita menabur kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, pada saat kita menabur yang namanya spiritual, pembangunan spiritual di dalam kehidupan kita, akan ada jedanya, akan ada masanya sebelum kita menuai hasilnya. Jadi penting bagi kita, tidak ada kata terlambat buat setiap teman-teman perempuanku yang join pada malam hari ini, yang mungkin kita menyadari karakter kita masih banyak yang gak bagus. Kita menyadari bahwa kok hidup kita masih jauh sih dari Tuhan, kok aku masih gampang marah sih, kok aku masih duniawi banget sih, kok aku masih nggak sehati sih sama suamiku, kok aku masih keras kepala ya. Tidak ada kata terlambat. Kita mulai belajar setiap hari Rabu malam selama 12 kali ya, dan terus ya, nggak cuma pelajaran ini aja. Saya percaya ada benih yang ditaburkan di dalam kehidupan kita sehingga akhirnya kita bisa menjadi seorang perempuan yang cantik hatinya. Jadi yang pertama itu bicara soal yang namanya menjadi perempuan yang cakap. Itu rahasia pertama. Nah, kalau kita bicara soal cakap ya, saya mempersiapkan khotbah ini, saya selalu gali, saya selalu baca terjemahan Alkitab, bukan cuma 1 atau 2. Saya baca yang banyak ya, supaya saya ngerti lebih dalam ya, maksudnya Tuhan dengan kata cakap itu apa sih. Dan saya ketemu arti kata cakap yang bagus banget, yang diambil dari Amplified Bible Version-nya. Dikatakan begini ya, ayat yang sama di dalam
AMP-nya dikatakan seperti begini. An excellent woman, ya, excellent woman berarti perempuan yang cakap itu ternyata sama artinya dengan perempuan yang excellent. Yang dicari, yang Tuhan inginkan adalah seorang perempuan yang excellent. Jadi waktu kita bilang bahwa rahasia perempuan kaya hati, perempuan itu harus excellent. Excellent yang seperti apa? Alkitab kembali jelaskan. Jadi Alkitab nih dahsyat banget waktu kita gali ya. Kita tuh ketemu banyak permata, banyak barang-barang batu-batu berharga di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan lagi di ayat yang sama, an excellent woman, kemudian dijelaskan, excellent woman itu adalah apa? One atau seseorang who is spiritual, ya, seorang yang spiritual, seseorang yang capable, yang mampu, ya. Kemudian intelligent, yang pinter, pandai, and virtuous, ya. Dan juga seseorang yang berbudi luhur. Jadi dikatakan kalau di dalam bahasa Indonesianya, ya, perempuan yang cakap, cuma sampai segitu aja cakap. Ternyata waktu digali di dalam version Bible lainnya, ketahuan arti cakap ini apa? Arti cakap ini adalah komplit, excellent, komplit yang baik, komplit yang bagus. Kita sebagai seorang perempuan, kita harus menjadi seorang perempuan yang komplit dan bagus. Komplitnya komplit bagus, bukan komplit yang jeleknya, tapi komplit yang bagusnya. Dan ada 4 unsur di dalam komplit yang bagus ini yang dijelaskan di dalam Alkitab. Dan ini yang ingin saya bagikan juga pada malam hari ini. Jadi bisa dicatat buat teman-temanku perempuan kaya hati yang mau semakin kaya hatinya, bahwa pelajaran pertama, perempuan yang cakap sama dengan perempuan yang excellent. Perempuan yang excellent artinya sama dengan perempuan yang komplit, tetapi dalam hal yang baik. Dan hal yang baik itu ada apa aja? Yang pertama dikatakan di dalam Alkitab, yaitu the one who is spiritual, ya, seseorang yang spiritual. Berbicara tentang kekayaan hati adalah seorang perempuan yang takut akan Tuhan. Kalau soal spiritual, saya percaya teman-teman yang ikutan join pada malam hari ini sudah ngerti akan hal ini, ya. Kita itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Kita mau setiap hari menjadi lebih seperti Kristus. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita harus banyak berdoa, ya. Saya berharap perempuan-perempuan kaya hati nggak males berdoa. Kita tahu kita mungkin harus bangun lebih pagi untuk punya waktu saat teduh dengan Tuhan. Kita tahu sebagai seorang perempuan yang takut akan Tuhan, setiap hari kita harus makan, yaitu roti kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai terlewatkan, ya, teman-teman perempuan kaya hati, untuk baca Bible setiap hari. Entah itu pagi atau siang atau malam, ya, terserah, ya. Tetapi pastikan kita baca firman Tuhan setiap hari. Kemudian bukan itu aja, ya, kita juga rajin ibadah. Artinya kita rajin datang ke gereja setiap minggu. Kalau gereja-gereja mungkin masih banyak yang belum buka, kita ikutan ibadah lewat online. Dan kalau perlu, ya, ditambahkan lagi, saya bangga banget dengan teman-teman pada malam hari ini yang bukan cuma ikutan mau belajar di hari Minggu aja datang ke gereja, tetapi di tengah minggu setiap Rabu malam kita kumpul di kelas perempuan kaya hati untuk belajar seperti ini. Jadi kita tahu itu yang Tuhan cari. Cakap unsur yang pertama adalah ada roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya penuh sama Tuhan. Kita cari Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tahu bahwa hidup kita dikontrol oleh Tuhan, hidup kita diatur oleh Tuhan. Kita tahu bahwa tanpa Tuhan we are nothing. Kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jadi dalam kehidupan seorang perempuan kaya hati yang cakap adalah dia selalu ingat Tuhan. Sebelum dia bertindak, dia ingat Tuhan. Sebelum dia bikin keputusan, dia ingat Tuhan. Sebelum dia makan, dia ingat Tuhan. Sebelum dia melakukan sesuatu, dia ingat Tuhan. Kapanpun, dimanapun seseorang yang namanya takut akan Tuhan, dia ingat
sama yang namanya Tuhan. Dia bisa menjumpai Tuhan dimanapun aja. Nggak harus pada saat dia datang ke gereja, nggak harus pada saat dia bangun pagi subuh-subuh untuk belajar firman Tuhan, tetapi dia menyadari dia bisa ngobrol sama Tuhan kapan aja. Dia takut akan Tuhan, dia memuliakan Tuhan, dia nggak berani ngelanggar kebenaran firman Tuhan. Dia tahu bahwa setiap perbuatannya itu menunjukkan buah ya, yang ada dari pohon kehidupan yang ada di dalam hidup dia. Jadi itulah seorang perempuan yang cakap, unsur pertamanya ya, takut akan Tuhan. Amin, amin, amin. Ya, amin ya. Cakap sama dengan excellent, excellent sama dengan complete ya. Dan kita tadi udah belajar ya, complete yang baik ya, complete yang bagus gitu, yang perlu kita kejar. Dan ada 4 bagian dari complete seorang perempuan yang excellent atau cakap, yaitu yang pertama, takut akan Tuhan, bidang spiritualnya. Yang kedua dikatakan ya, capable ya, seorang yang mampu, dia mampu. Artinya dia itu sanggup untuk melakukan sesuatu. Dia mempunyai kemampuan dan dia punya kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Dia tangkas, dia cekatan, dia nggak berlamban-lamban atau dia tidak malas. Nah, kecakapan seseorang yang dalam arti kemampuannya ini, yang unsur kedua, itu bisa terlihat dari perilaku kehidupan kita sehari-hari ya. Termasuk pada saat kita merawat keluarga kita merawat suami kita merawat anak-anak kita ya, kita merawat diri kita sendiri, kita mengelola keuangan kita membangun hubungan dengan orang lain. Itu bisa terlihat dari yang namanya kemampuan kita ya, kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Dan saya senang banget wanita yang mampu, bukan sekedar dia mampu hanya untuk berdandan aja ya, tetapi dia mampu untuk melakukan hal-hal lain yang menjadi berkat dan menguntungkan keluarganya ya. Dia itu tidak pemalas ya, dia rajin dan mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia tangkas, dia tahu dia harus bersihin rumah. Sebagai ibu rumah tangga dia tangkas untuk mengatur segala sesuatu di dalam rumahnya. Sebagai seorang istri yang baik dia tangkas untuk melayani suaminya, untuk menjadi supporter di belakang layar buat suaminya. Jadi bisa excellent di dalam kemampuan dia gitu ya. Terus kerja itu kan bidangnya macam-macam ya, setiap kita dikasih kemampuan gitu ya. Ada yang jadi mungkin guru ya, kita tangkas di saat kita mengelola pekerjaan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pengusaha. Saya senang juga banyak teman-teman perempuan kaya hati itu pengusaha-pengusaha ya, mengelola usaha bareng suaminya. Dan saya percaya banget deh, banyak suami-suami yang mungkin tidak terkatakan nih, tetapi sebenarnya suaminya tahu kalau bukan istrinya nih yang ngebantuin kerjaan, mungkin kerjaannya nggak bisa sesukses sekarang. Yang punya usaha, yang punya toko, baik toko yang ada maupun toko yang online ya, maksudnya toko yang ada fisiknya maupun yang online, itu semua menjalankannya dengan ketangkasan ya, gesit gitu ya, nggak males, nggak cuma sekedar mempercantik dirinya sendiri terus-terusan, tetapi dia punya kerajinan gitu ya. Dan ini yang menjadikan kita lengkap sebagai seorang wanita yang cakap, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, punya kemampuan untuk melakukan banyak hal. Dan tenang aja deh, kita mungkin bilang gini, aduh saya tuh dikasih kerjaan banyak banget, saya mesti ngurusin anak, saya mesti ngurusin rumah, saya mesti ngurusin kantor lagi. Aduh, jangan ngeluh kalau saya bilang. Kenapa? Karena Tuhan udah kasih kemampuan buat kita sebagai seorang penolong di atas rata-rata. Karena Tuhan udah taruh kemampuan banyak banget. Ada satu buku yang saya baca, di buku itu tertulis tanpa kita sadari ya, sebenarnya ini penelitian para ahli,
sudah membuktikan Tuhan tuh taruh kemampuan di dalam hidup kita tuh rata-rata 500 sampai 700. Bayangin, hebat banget kan kita ya sebagai seorang yang diciptakan Tuhan. Kita coba deh hitung deh. Kalau kita hitung apa sih yang bisa kita seorang perempuan lakukan? Tadi udah disebutin banyak banget ya mas saya ya. Masih kita tanpa kita sadar kita tuh bisa banyak ya. Kita bisa masak, kita bisa mengelola masakan dengan baik, kita bisa ngatur uang. Hebat banget ya. Itulah ya yang menjadikan kita sebagai seorang yang cakap di mata Tuhan ya. Ada unsur kedua yaitu kemampuan, ketangkasan ya yang kita kelola dengan baik, cekatan, tidak lamban-lamban dalam hidup ya, dalam melakukan sesuatu. Itu adalah unsur kedua yang kita pelajari. Oke, sekarang unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga, seorang perempuan yang cakap. Cakap sama dengan excellent, excellent sama dengan komplit, yang baik gitu ya. Unsur ketiganya adalah intelligent kita. Intelligent itu bicara tentang kemampuan untuk berpikir. Bukan berarti kita harus genius. Bukan berarti kita harus bisa menguasai bahasa Inggris dulu baru kita terlihat keren ya kan. Sementara kita yang gak bisa bahasa Inggris kita jadi minder. No ya. Intelligent bukan sekedar ngomongin soal IQ ya, atau ngomongin soal seberapa jeniusnya kita. No. Tetapi intelligent itu adalah ketika seorang perempuan yang cakap ini mau untuk belajar lebih lagi. Mau untuk belajar supaya pengetahuannya bertambah. Belajar tidak harus balik lagi ke bangku sekolah. Ya apalagi kita-kita yang mungkin udah seusia saya juga disuruh sekolah lagi mungkin mikir-mikir 10 kali gitu ya. Aduh apa masih bisa baca buku yang tebel-tebel kecuali yang muda-muda mungkin ya. Tetapi tidak harus balik ke bangku sekolah. Namun banyak pelajaran kehidupan yang bisa kita pelajari setiap hari, yang bisa membangun intelijen kita untuk menjadi naik tingkatannya, supaya kita tidak menjadi perempuan yang istilahnya di sini-sini aja. Tidak, ayo rajin belajar. Bisa lewat baca buku, bisa lewat sekarang gampang banget ya belajar dari YouTube, bisa nanya Mbah Google, bisa pelajari segala sesuatunya. Jangan cuma sekedar pengetahuan yang dulu kita pakai ya, belum tentu bisa menghasilkan lebih banyak dengan pengetahuan yang dulu atau kebiasaan kita yang dulu. Tetapi kita upgrade diri kita. Perempuan yang cakap dia mau mengupgrade yang namanya pengetahuannya. Jika kita mungkin nih seorang yang melakukan usaha catering misalnya gitu ya, seperti Sinta, ada Sinta di sini ya. Sinta itu sekarang usaha catering buat teman-teman perempuan kaya hati yang lagi nggak bisa masak, mungkin bisa tanya-tanya kepada Sister Sinta ya, karena Sister Sinta sekarang jago masak gitu ya. Tadi saya juga terima nih dari Sister Sinta ada buka PO ya untuk hari Sabtu ini. Ada cakalang ya, aduh enak banget gitu ya. Kemudian ada kue sus, pokoknya oke banget. Nah banyak kan di antara kita mungkin juga yang sama usahanya, yang karena saya belum terlalu kenal dengan semuanya aja ya. Seperti Sister Tina juga ya, Sister Tina juga jago masak gitu ya. Nah kita bisa belajar, kita bisa meningkatkan, mengupgrade intelijen kita ya, kepandaian kita di dalam bidang yang memang kita kuasai. Kita belajar menu baru, kita belajar mungkin cara yang baru yang bisa menghemat waktu memasak kita. Kita bisa belajar sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu semakin excellent, semakin cakap, diri kita semakin cakap, dan ini menyenangkan hati Tuhan. Banyak pengusaha-pengusaha lain ya, oh ya ada pengusaha kue misalnya kayak Sister Sisi gitu ya, usaha kuenya pokoknya aduh kalau makan kuenya Sister Sisi ya kan kadang-kala nggak bisa kalau nggak nambah gitu ya. Enak banget, banana cake-nya enak, wortel ya, carrot cake-nya enak. Kita belajar lebih lagi, tingkatkan lagi ya. Buat yang tadinya mungkin menunya tidak variatif ya kan, sekarang pengen belajar sesuatu yang baru, itu intelijen namanya. Apalagi mungkin yang punya toko, yang punya usaha ya. Saya kemarin baru ketemu dengan Sister Baby. Sister Baby ini pengusaha
yang ada di komunitas perempuan kaya hati juga. Waktu saya datang ke Bandung, Sister Baby dari Bandung ya, ada di Bandung, dan Sister Baby memang udah sering kasih tahu kalau ke Bandung mampir ya, kita kenalan, kita mampir tuh kan, perempuan kaya hati jadi banyak temen ya. Dan ternyata saya datang ke usahanya adalah usaha karpet. Ayo buat yang kepengen punya karpet cakep gitu ya, Sister Baby hadir ya. Yang punya yang kepengen rumahnya dipercantik gitu ya, dengan harga yang nggak bakal dibohongin deh, kita percaya Sister Baby ini takut akan Tuhan gitu ya, harga spesial gitu ya. Kita bisa datang ke tempatnya Sister Baby, dan saya tanya, Sister Baby udah berapa lama usaha karpet ini? 20 tahun katanya. Nah, setiap kita kan mungkin dalam bidang kita udah cukup lama, dan seorang perempuan yang excellent, perempuan yang cakap, dia itu mau upgrade, mau meningkatkan ilmunya lebih lagi gitu ya. Sekarang adalah zamannya online. Ayo misalnya kita mulai jualan lewat online, kita mulai jualan lewat TikTok lah, jualan lewat Instagram. Banyak hal yang kalau kita pelajari akan lebih luar biasa lagi. Buat kita yang udah agak usia, kadang-kadang suka males ya untuk belajar teknologi, termasuk saya kayaknya, aduh kok gaptek banget ya, tapi saya harus belajar gitu ya, sehingga bisa nih pakai untuk acara IG Live, bisa mungkin untuk nge-zoom ya, walaupun nggak canggih-canggih banget, tetapi saya nggak mau ketinggalan. Saya sebagai hamba Tuhan, yang saya lakukan juga saya belajar, saya banyak baca buku, saya suka baca buku, saya banyak baca artikel, saya banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan juga, nggak cuma dari Indonesia aja, dari luar negeri juga. Saya mau upgrade di dalam intelijen saya. Tadi saya katakan kalau saya mempersiapkan khotbah, saya nggak cuma mempersiapkan khotbah saya cuma dari Alkitab bahasa Indonesia, saya juga buka Alkitab bahasa-bahasa Inggris, terjemahan lainnya, supaya memperkaya gitu ya. Saya jadi terupgrade pada saat saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Jadi seorang perempuan yang cakap, yang excellent, yang komplit di mata Tuhan, unsur ketiganya adalah dia tidak malas untuk belajar. Dia mau upgrade dirinya lebih lagi. Amin. Alright. Oke. Sekarang yang keempat ya, yang kita dapatkan tadi dari kebenaran firman Tuhan, dikatakan the one ya, atau seseorang yang virtuous, berbudi luhur ya, orang yang baik gitu ya. Oke. Seorang wanita yang cakap itu tercermin dari attitude-nya, tercermin dari karakternya gitu ya. Dia kalau kecantikan hati kita ngaca, kita bisa lihat ya, oh lipstick saya nih udah merah misalnya gitu ya, oh bedaknya udah flawless lah, udah perfect banget, maskaranya nggak bleber ya, lipstiknya nggak ada di gigi ya kan. Siapa pernah ngalamin itu, tahu-tahu pas ngaca lipstiknya ada di gigi gitu ya, itu udah deh, itu wanita perempuan udah sering banget kayak begitu, termasuk saya pernah juga gitu ya. Itu bisa tercermin dari cermin biasa, tetapi yang namanya kecantikan di hati, kita nggak bisa ngaca di cermin dan kita ngeliat, aku tuh udah punya karakter yang bagus atau belum sih? Aku udah punya attitude yang bagus atau belum sih? Ya, cermin kita adalah kebenaran firman Tuhan ya, udah selaras belum dengan firman Tuhan? Kalau ternyata tidak selaras dengan firman Tuhan, firman Tuhan suruh kita sabar, kita nggak sabar. Firman Tuhan suruh kita mengampuni, kita nggak mengampuni gitu ya. Berarti kita belum cantik, berarti kita belum indah di dalam, karena tidak selaras dengan apa yang ada. Nah, orang yang berbudi luhur ya, attitude-nya itu akan selalu tampak hal-hal yang positif. Dia akan menunjukkan kebaikan hatinya. Dia akan menunjukkan bahwa dia adalah seorang perempuan yang baik gitu ya, perempuan yang menjadi kesaksian ya, memberkati orang lain,
baik lewat perkataan maupun perbuatannya. Perkataan lebih gampang, karena orang bisa aja mengatur perkataan dia. Bisa di depan orang, dia terlihat sebagai seorang perempuan yang sopan, perempuan yang ramah. Dia bisa ngatur kata-katanya dan dia bisa berkata, aduh saya sih enggak deh, saya sih enggak mau lah yang jahat-jahat segala macam. Itu lebih gampang ya, karena sekali lagi perkataan kita bisa aja kita bohongin orang. Tetapi perbuatan ya tidak segampang perkataan. Walaupun masih bisa orang itu menipu orang lain dengan perbuatannya. Tetapi pada saat ada tantangan, ada pressure ya, ada masalah besar terjadi, disitulah baru terlihat aslinya seseorang. Apakah benar dia seorang wanita yang cakap, yang berbudi luhur, yang dijahatin enggak bales dengan kejahatan, yang mungkin ngalamin tantangan atau badai dalam hidupnya, dia tidak lari dari proses, dia tidak berubah menjadi orang yang jahat juga ya. Itu hanya bisa ketahuan pada saat ada tantangan, ada badai, baru terlihat seberapa baiknya hati kita, baru terlihat mata air apa yang ada di hati kita. Nah, Tuhan cari seorang perempuan yang cakap, itu yang punya mata air kebaikan dalam hidupnya, yang berbudi luhur ya, seseorang yang baik. Saya teringat kisah tentang Ruth ya, Ruth. Kalau di dalam Alkitab kita tahu bahwa Ruth ini punya mertua namanya Naomi. Ruth ini kenalan dengan anaknya Naomi, lalu dia itu menikah dengan anaknya Naomi. Jadi Naomi adalah mertuanya. Tapi pada saat dia menikah, setelah beberapa saat mereka menikah, ternyata suaminya meninggal dunia. Singkat cerita, Naomi punya 2 anak, dua-duanya meninggal dunia. Dia punya 2 menantu, salah satunya adalah Ruth tadi ya. Kemudian Naomi bilang, karena Naomi ini perantauan gitu ya, Naomi bilang, aduh suami aku udah meninggal, anak-anak aku udah meninggal, aku mau mudik aja, kata dia gitu ya. Kemudian satu menantunya bilang, ya udah aku nggak ikut kamu. Tetapi Ruth ya, Ruth ini adalah seorang yang berbudi luhur. Ruth ini kita tahu bahwa dia itu tadinya nggak kenal Tuhan, dia itu orang tidak percaya. Tapi sejak menikah dengan anaknya Naomi, dia itu jadi orang percaya. Waktu Naomi mau pergi pulang, dia berkata begini, ini udah kelihatan baiknya ya, aku nggak akan ninggalin kamu, aku akan ikut ya, istilahnya kalau ngomong bahasa sehari-harinya, mah aku nggak mau ninggalin mama, aku ikut sama mama, kemanapun mama pergi, aku akan ikut sama mama. Mama Tuhannya adalah Tuhan yang mama akan menjadi Tuhanku juga, katanya. Itu Tuhan aku juga. Pokoknya ma, aku sayang mama. Aku gak akan cuma ikut mama waktu seneng aja, tapi waktu mama menderita aku tinggalin mama. Enggak, itu kelihatan kan? Attitude-nya dia itu baik banget. Padahal dia lagi menghadapi tantangan. Suaminya gak ada, mamahnya mau ninggalin dia, mau pulang kampung. Tetapi yang keluar adalah berbudi yang luhur. Yang keluar adalah hal yang baik dari kehidupan Ruth. Singkat cerita lagi, akhirnya dia pulang kampung sama Naomi. Bahkan Naomi waktu pulang kampung bilang, orang-orang panggil dia, itu Naomi kan yang dulu pindah, itu Naomi kan yang dulu pindah, ya kan? Orang kampungnya bilang gitu. Naomi sampai bilang gini, jangan panggil aku Naomi lagi deh, panggil aku Mara. Mara itu artinya adalah air yang pahit, karena hidupku pahit banget, kata dia gitu ya. Udah pindah, ninggalin kampung, ternyata suami mati, kedua anak mati, satu menantu nggak ikutan, datang ke sini bawa satu menantu gitu ya, hidupku pahit, sampai dia bilang gitu. Kemudian waktu dia tinggal di tempat situ, kan mereka orang miskin kan, nggak punya apa-apa. Nah, Naomi itu nyuruh Ruth ini yang berbudi luhur kan, ya wanita yang bisa kita pelajari kebaikannya. Dia itu nurut apa kata Naomi. Naomi bilang, ya udah kamu sekarang cari makanan buat supaya kita bisa makan ya.
kamu ke ladangnya Boas gitu. Kamu ke sana, kamu pungutin tuh pada saat orang lagi nuai ya kan, pegawai-pegawai nuai itu kan banyak suka sisa-sisa yang jatuh, kamu pungutin ya, itu buat makanan kita. Dia nurut loh si Ruth. Iya mah, aku lakukan mah, ya kan, mama di rumah aja, aku yang kerja mah. Mama udah tua, mama baik-baik aja di sini. Dan Ruth tanpa bersungut-sungut, Ruth pergi ke ladang dan dia mungut-mungutin gitu ya. Dan bukan itu aja, sampai satu kali mamanya bilang gini, kamu coba nanti malam jangan pulang, kamu tidur tuh di tempat pengirikannya, di tempat gudangnya gandum gitu. Karena kalau malam di sana para pengerja kan tiduran di situ, kamu nyelinap, terus kamu tidur di bawah ujung kakinya Boas gitu ya. Oke mah, aku lakukan. Dia nggak ngelawan ya kan, dia nggak bilang nggak mau mah gitu segala macam, enggak, dia bilang oke mah aku lakukan. Dan ketika Boas menemukan ada perempuan tidur di sana gitu di bawah kakinya dia, Boas kaget ya, siapa kamu gitu kan. Akhirnya si Ruth ceritain, saya tuh begini, saya disuruh sama mertua saya nurut. Dan jawabannya Boas adalah seperti begini di dalam Rut 3 ayat ke-11. Janganlah takut, katanya Boas, segala yang kau katakan itu ya akan kulakukan kepadamu. Karena si Rut lagi ngomongin sesuatu yang disuruh sama mertuanya. Aku akan lakukan. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik ya, seorang perempuan yang berbudi luhur. Nah, kan perempuan yang cakap itu punya keluhuran budi ya, kebaikan budi. Dan saya berdoa banget ya buat teman-teman perempuanku semuanya, sesuatu yang baik itu harus keluar dari dalam. Kita nggak bisa pura-pura baik, karena orang yang pura-pura baik nggak pernah bisa tahan lama. Namanya juga pura-pura. Satu saat itu capek jadi orang baik, capek pakai kedok, capek pakai mask, capek pakai topeng, akhirnya keluar aslinya. Tapi perubahan itu selalu dari dalam kita. Kalau kita memang dasarnya udah baik dan terus akan kita perbaiki, dan Tuhan akan menolong kita untuk menjadi perempuan yang berbudi luhur. Kita nggak perlu pakai masker lagi, nggak perlu pakai topeng lagi dalam kehidupan kita. Kita akan muncul menjadi orang yang baik, sekalipun kita ditekan, sekalipun kita banyak masalah, sekalipun mungkin sekarang keuangan suami lagi amburadul, mungkin keadaan kita lagi nggak happy, karena mungkin ada badai di dalam rumah tangga, ada masalah dengan mertua, ada sakit penyakit yang ada di dalam kehidupan kita, keluarnya akan tetap baik. Amin, amin. Oke, jadi seorang wanita yang cakap atau perempuan yang cakap, dia itu punya 4 hal lengkap yang Bible katakan, yang Alkitab katakan ya. Yang pertama, seorang wanita yang cakap atau excellent adalah dia punya roh takut akan Tuhan. Dia itu punya kemampuan yang dia kembangkan di dalam kehidupan dia. Dia punya intelijen yang di-upgrade senantiasa, dan dia itu punya hati yang baik atau berbudi luhur. Amin, amin. Jadi pelajaran malam hari ini, pelajaran kita yang pertama, perempuan yang cakap. Saya berdoa setiap kita yang ngedengerin pelajaran kita pada malam hari ini, seri pertama, perempuan kaya hati, menjadi perempuan yang cakap ya. Yang cakap, bukan cuma cakep tetapi cakap. Cakap terdiri dari 4 hal tadi yang udah kita pelajari sama-sama. Yang mau katakan yes, amin. Katakan saya perempuan cakap. Ayo semua ngomong di rumah masing-masing, saya perempuan cakap, saya perempuan cakap, saya perempuan cakap ya. Buat yang ketinggalan tuh, Vina baik banget nah, udah kasih tahu tuh ya, 4 unsur di dalam perempuan yang cakap seperti Alkitab katakan di dalam Amplified Bible yang saya bagikan pada malam hari ini. 4 hal tersebut udah ditulis ya oleh Vina. Tadi saya lihat ada Jen ya, nih Jen pengantin baru nih, baru diberkati hari Minggu kemarin. Hai Jen ya. Oke,
Ya, thank you yang udah pada tulis tuh semuanya pelajaran malam hari ini, biar kiranya jadi berkat buat teman-teman yang terlambat tuh. Saya perempuan yang cakap, yes. Saya perempuan cakap, saya perempuan cakap, saya berdoa semua yang tulis. Bener-bener semakin hari kehidupanmu semakin nyata menjadi wanita yang dipuji ya. Di mata Tuhan juga terlebih lagi. Saya perempuan cakap, saya perempuan cakap. Ada Nita, hai Ta. Saya perempuan cakap, saya perempuan cakap. Amin, betul banget. Amin, saya berdoa sekali lagi buat yang nulis ya. Kehidupanmu akan terus naik dan bukan turun. Benar-benar menjadi perempuan yang kaya hati ya. Melihat hidupmu akan berbeda banget, terus berbeda. Setiap minggu kita belajar, nanti kita semuanya akan semakin upgrade di dalam kehidupan spiritual kita ya. Dan waktu spiritual di dalam upgrade ya, saya percaya akan memancar keluar ya. Saya perempuan cakap, betul, saya perempuan cakap. Saya perempuan cakap, amin, amin, amin. Semua yang udah tulis, semuanya perempuan yang cakap ya, amin. Walaupun ada pria juga yang join ya, amin, 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 amin. Alright ya. Saya percaya hari ini kita belajar sesuatu yang baru, mungkin nggak baru-baru banget juga, tapi biarlah ini bisa membukakan kembali, memberikan pencerahan rohani di dalam kehidupan kita, bahwa Amsal 31 ini bagus banget menjadi pegangan buat kita setiap perempuan, dan kita gali satu persatu ya, bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang cakap, dan berkatnya apa ya. Sebagai penutup, seorang perempuan yang cakap ya, siapakah yang akan mendapatkannya ya. Saya perempuan cakap, yes. Ia lebih berharga daripada permata. Itu berkatnya ya, itu berkatnya. Jadi kalau ya kalau pada malam hari ini kita bilang sama, udah tulis juga tadi semua, saya perempuan yang cakap. Kita semua harus menyadari, ternyata harga kita mahal banget. Harga kita mahal banget. Kita lebih berharga dari permata. Istilahnya, kita mahal di mata Tuhan. Kita mahal di mata suami kita. Kita mahal di mata manusia. Karena bukan kita mahal bukan karena kita nenteng tas dengan brand tertentu yang harganya puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Kita mahal bukan karena kita pakai cincin diamond 5 karat atau 10 karat gitu ya. No. Kita lebih berharga daripada permata. Kita mahal bukan karena di bank kita punya uang em-eman ya. Kita tidak, di mata Tuhan kita tidak dihargai dari berapa banyak uang yang kita punya. Kita tidak dihargai oleh Tuhan bukan dari berapa banyak mobil yang ada di garasi kita. Jenis mobilnya apa ya. Itu mata manusia yang selalu ngeliatin orang, di screening. Sering kan gitu kan, kalau kita ketemu orang di screening dari ujung atas sampai bawah, diliatin. Terus waktu diliatin di otaknya udah cepet banget gitu ya. Baju 1 juta, sepatu 1 juta, tas 50 juta, jam 500 juta, misalnya kayak gitu ya. Nih orang harganya 1M. No. Mungkin orang waktu screening kita ya, baju kita gak mahal-mahal ya. Baju kita mungkin cuma 100.000 kaosnya gitu ya. Mungkin kita cuma pakai tas sederhana ya. Tas kayak hari ini saya pergi seharian saya pakai tas gratisan ya. Tas murah gitu ya. I don't care ya, I'm happy gitu ya dengan tas saya gitu. Orang screening kita dan kita dihargain ya nggak lebih dari 1 juta gitu ya. Dari ujung kepala sampai kaki kita nggak lebih dari 1 juta. Atau orang bilang ya nggak lebih dari 5 juta. Nggak ada yang mahal segala macam ya. Itu manusia. Tetapi kita perempuan yang cakap, nilai kita langsung tung naik gitu ya. Kenapa? Karena di mata Tuhan kita lebih berharga daripada permata. Mau dinilai mahal oleh manusia tapi murah oleh Tuhan, atau mau dinilai mahal oleh Tuhan, ya kan? Kita pilih dong, kita dinilai
mahal oleh Tuhan. Dan itulah harusnya kita. Buat teman-teman perempuanku, jangan lagi ada yang minder dengan dirimu. Jangan minder karena tasmu gak punya tas yang mahal. Jangan minder gak punya diamond yang asli, diamondnya palsu semuanya. Jangan minder dengan perkara yang di luar. Jika engkau membangun yang di dalam sini, hargamu mahal. Mahal. Amin? Amin. Katakan, saya mahal. Lebih mahal dari permata ya. Saya lebih mahal daripada permata, lebih berharga daripada permata, ya. Amin, amin, amin. Jadi tenang aja semuanya ya. Sekali lagi, semakin kita kaya hati, kita nggak akan terlalu peduli dengan mengejar ukuran dunia, ya. Ukuran dunia mengharuskan kita punya ini, punya itu, nggak pusing, bener deh, beneran. Fokus saya ya, semakin hari udah gak terlalu pusing mikirin apa yang ada di luar. Selama saya bisa berpakaian yang rapi, yang sopan, yang baik, berapapun harganya, I don't care gitu ya. Karena saya tahu ini yang lebih mahal, itu yang ada di dalam. Amin? Amin. Yes, saya lebih berharga daripada permata. Saya lebih berharga daripada permata. Amin, amin. Saya lebih mahal dan lebih berharga daripada permata. Yes, saya lebih mahal daripada permata. Amin, amin. Semuanya yang udah nulis maupun yang gak nulis tapi ngomong di rumah, saya lebih mahal daripada permata. Amin, terjadi dalam kehidupanmu. Engkau perempuan yang cakap, yang lebih berharga dari permata. Amin. Alright. Yes, pelajaran kita pertama, seri pertama, part 1-nya sudah selesai pada malam hari ini. Biarlah setiap kita bisa semakin lebih lagi hidup takut akan Tuhan, semakin lebih lagi menjadi wanita yang tangkas, yang cekatan, nggak berlamban-lamban, nggak males ya. Bisa lagi menjadi wanita yang meningkatkan intelijen kita, upgrade diri kita, dan menjadi seorang perempuan di dalam kehidupan kita, yaitu perempuan yang berbudi luhur ya, yang perempuan yang baik hatinya. Amin. Saya berdoa semua yang dengerin pada malam hari ini, engkau benar-benar semakin hari semakin dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi perempuan yang cakap. Nah, bulan ini ya kan ada hari Rabu lagi. Oh ya, pas tanya ya kapan part 2-nya. Part 2-nya minggu depan. Kita akan ketemu setiap hari Rabu malam. Setiap hari Rabu malam, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu adalah kelas dan juga doa ya. Wah, ini udah sejam ya. Kelas pertama ya cukup panjang ya. Ada Sister Agustina. Amin, amin ya. Sister Yulanti bilang apa? Karena permata itu diburu oleh orang-orang, sedangkan permata nggak perlu dicari orang untuk memilikinya. Oke, yes, betul ya. Oke, kita nih ya pengumuman untuk acara kita, pelajaran kita kelas perempuan kaya hati. Setiap hari Rabu kita akan ketemu lagi minggu depan. Part keduanya kita akan bahas dari Amsal lagi, dan saya akan coba gali lebih lagi untuk 12 rahasia ini yang udah saya persiapkan ya. Setiap minggunya saya akan gali lebih dalam lagi untuk kita bisa mendengarkan dan diberkati. Itu Rabu depannya, Rabu kedua bulan Maret, Rabu ketiga bulan Maret, part ketiganya. Tapi dengarkan, setiap akhir bulan, setiap Rabu terakhir tiap bulan, kita itu mengadakan yang namanya pertemuan lewat Zoom ya, tidak lewat IG Live, lewat Zoom. Itu harus mendaftarkan diri dulu untuk mendapatkan linknya. Jadi kita seperti mengadakan ibadah kecil ya, ibadah kecil atau persekutuan doa lah. Kita mengadakan persekutuan doa perempuan kaya hati itu setiap Rabu terakhir tiap bulan. Jadi pastikan buat kita yang udah ikutan kelas juga ikutan kelas Zoom-nya, karena nanti kalau lewat kelas Zoom itu kita ada praise and worship-nya juga, kita bisa kenalan satu dengan yang lainnya. Dan saya senang banget beberapa teman perempuan kaya hati yang sudah aktif bahkan sudah menyiapkan hadiah-hadiah ya. Sister Baby kemarin bilang sama saya bahwa nanti untuk pertemuan kita di akhir bulan, karena Sister Baby pengusaha karpet, dia bilang gini, Pastor Liv, nanti untuk hadiahnya
ada door prize ya. Itu akan saya siapkan hadiahnya, yaitu karpet buat pemenang-pemenangnya. Yes, ya kan, ayo ya. Tapi jangan ikutan karena pengen dapat hadiah ya. Ikutan karena kita pengen menjadi kaya di hati. Itu bonusnya aja. Jadi saya bersyukur banget gitu. Bahkan juga buat teman-teman perempuan kaya hati lainnya yang mau partisipasi, aduh boleh banget ya. Coba masuk ke IG-nya Perempuan Kaya Hati, kontak kita lewat DM ya. Dan sebelumnya saya bilang makasih banyak setiap kali kita ibadah di akhir bulan, di yang saat yang lalu kita bikin door prize segala macam, itu yang sumbang, yang sudah menyumbang, saya juga mau bilang makasih ya. Jadi itu dia buat teman-teman yang belum tahu ya, yang belum pernah join, saya undang kita untuk join setiap hari Rabu malam jam 8. Khusus Rabu terakhir tiap bulan kita itu persekutuan doa lewat Zoom ya. Amin, amin. Yes, pasti ikutan tuh kata Sister Hira. Ya. Alright. Nah, karena udah sejam ya. Kalau yang mau doa harus cepetan ya. Kasian kalau itu, takutnya saya ini perempuan-perempuan ngumpul seperti begini. Yang penting rumah udah diurus ya. Suami udah diurus ya. Oke, Sinta bilang thank you untuk pelajaran hari ini, very blessed. Thank you juga ya. Yuk kita tutup dulu dalam doa. Yuk kita tutup dulu dalam doa. Buat yang udah mesti udahan ya, karena udah 1 jam saya ngerti. Silakan, tapi masih yang mau stay untuk ikutan doa juga boleh. Yuk, tapi saya mau berdoa terlebih dahulu untuk kita semua. Dan percaya deh, tidak ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan. Tidak ada doa yang terlalu sederhana yang akan cuma numpang lewat aja di telinganya Tuhan. Nggak ada. Sekalipun doa kita dipisahkan oleh jarak. Tapi waktu saya berdoa untuk Anda semua dan Anda benar-benar aminkan itu, percaya, Tuhan dengar dan Tuhan di alam spiritual langsung mengerjakan sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran pertama pada malam hari ini. Rahasia menjadi seorang perempuan kaya hati. Kami belajar, rahasia pertama adalah menjadi perempuan yang cakap. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap teman-teman perempuanku dimanapun saja mereka berada. Saat ini Tuhan, hamba tumpangkan tangan atas hidup mereka. Hamba tumpangkan tangan di atas kepala mereka walaupun secara online Tuhan. Urapan Allah yang baru turun atas mereka. Kuasa Allah turun atas mereka. Kebaikan Tuhan turun atas mereka. Jadikan mereka perempuan-perempuan yang cakap ya Tuhan. Perempuan yang excellent. Perempuan yang komplit. Yang lengkap secara positif dalam kehidupan mereka. Hamba perkatakan berkat Tuhan turun sehingga mereka semakin hari semakin takut akan Tuhan. Semakin hari mereka semakin tangkas mengerjakan, mengelola setiap kemampuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan semakin hari mereka semakin upgrade intelijen mereka, kepandaian mereka semakin ditingkatkan ya Tuhan. Dan pada akhirnya hamba juga berdoa hati mereka semakin dibersihkan sehingga mereka memiliki hati yang baik, berbudi luhur, dan mereka akan dikenal dari buah mereka, dari tindakan mereka, dari perkataan mereka, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu, terima urapan yang baru, terima berkat surgawi turun dalam kehidupanmu, sehingga apapun saat ini teman-teman perempuanku, tantanganmu, badaimu, masalahmu mungkin tampaknya terlalu besar, sangat besar, tetapi percaya Tuhan izinkan itu untuk membentuk engkau menjadi perempuan yang kaya hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapanmu bekerja saat ini di belakang layar, di alam spiritual sedang bekerja, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang butuh mujizat. Terima mujizat terjadi di dalam kehidupanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sama-sama semua teman perempuanku katakan amin. God bless you all.